Halo Bu Rina, selamat pagi. Selamat pagi Pak Heri. Gimana kabarnya? Alhamdulillah puji Tuhan kabar baik. Baik ya. Oke. Saya dengar Bu Rina ada beberapa kegiatan yang mau dilakukan terkait dengan pembelajaran ya. Mungkin bisa diterangkan dan mungkin kita bisa berdialog dalam hal ini. Iya. Silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Heri yang selalu memperhatikan kami SMA Negeri 1 Longsorjo, menjadi pengawas yang luar biasa bagi kami. Untuk SMA Negeri 1 Longsorjo, Bapak pada rapor pendidikan tahun lalu, pada rekomendasi prioritasnya adalah bagaimana kualitas pembelajaran ditingkatkan melalui metode pembelajaran. Nah, kami sudah berdiskusi dengan beberapa guru, dan kemudian kami mencari formula apa sih sebenarnya yang lebih tepat dilakukan untuk menolong supaya kualitas pembelajaran ini melalui metode pembelajaran itu bisa cepat dilaksanakan dan bisa berdampak bagi semua. Oh, iya. Jadi seperti ada akselerasi gitu Bapak. Oh ya, terkait dengan akselerasi pembelajaran bagaimana supaya berlangsung dengan baik. Iya. Kemudian dari pembicaraan ini mungkin apa yang bisa saya bantu Bu Rina? Iya, jadi mohon nanti Bapak bisa membantu kami karena kami sudah membuat satu formula yang mengerucut bagaimana ini berdampak tanpa kita mengeluarkan banyak biaya. Kemudian teman-teman menghendaki bahwa dilakukan fasilitasi oleh kepala sekolah dan pengawasan dari kepala sekolah. Iya. Mungkin bisa diterangkan kira-kira apa yang akan dilakukan Bu Rina nanti dalam hal untuk mencapai itu. Iya, Pak. Jadi yang pertama adalah setelah kami mengerucutkan itu, kami membuat SOP ya Pak. Membuat SOP. Iya, jadi menguangkan lagi Bapak Ibu guru dengan SOP, mulai dari SOP kedatangan baik guru maupun siswa. Kemudian juga bagaimana nanti guru dan siswa ada di kelas. SOP mengajar, SOP belajar, jadi bukan hanya SOP mengajar tapi SOP belajar. Kemudian juga SOP di dalam kelas, kemudian SOP juga ketika istirahat, kemudian sampai pada SOP kepulangan atau meninggalkan sekolah. Itu awal yang kami sudah siapkan untuk SOP-nya. Nah, kemudian untuk bagaimana meningkatkan kualitas dan metode pembelajarannya, karena memang guru-guru menghendaki supaya ada pemantauan, jadi pengawasan langsung dari kepala sekolah. Maka kalau supervisi itu kan kami lakukan sesuai dengan jadwal. Nah, ini serupa dengan supervisi Bapak, tetapi lebih menekankan bagaimana pendampingannya adalah metode pembelajaran itu harus benar-benar dilakukan di kelas. Sehingga kami akan memunculkan nanti pada aplikasi Bapak. Oh gitu. Jadi dan Bu Rina sudah menyiapkan SOP itu. Terus Bu Rina untuk kegiatan itu dikatakan berhasil, tentu Bu Rina membuat kriteria ya. Kira-kira apa kriterianya itu? Ya, jadi kriterianya Bapak, kami nanti akan ada Google Form yang akan kami kirimkan kepada anak-anak setelah kami melakukan ini. Jadi supaya kami juga mengetahui apakah benar-benar yang kami lakukan ini berdampak bagi anak-anak. Kalau nanti jawaban anak-anak adalah sesuai dengan yang kita harapkan ya, dari pelaksanaan SOP dan fasilitasi dari pengawasan kepala sekolah, maka itu menjadi acuan kami bahwa ini berhasil ya. Bagaimana nanti kualitas pembelajaran itu dilakukan benar-benar, termasuk di dalamnya ada SPP, karena sepertinya Bapak Ibu guru sudah melalui diskusi itu mengamati bahwa anak-anak jenuh belajar di kelas, anak-anak menunjukkan yang sesuatu yang tidak aktif di kelas, sehingga benar-benar ini harus dilakukan dengan segera supaya tidak berlarut dan guru punya acuan bahwa mereka harus mengutamakan bagaimana metode pembelajaran itu bervariasi di kelas. Apakah hanya dari murid saja untuk menunjukkan program itu berhasil? Apakah Bu Rina sudah menyiapkan semacam instrumen? Nah, kalau instrumen Bapak nanti saya juga mohon dibantu oleh Bapak juga, karena kami siapkan, tetapi sepertinya baru yang sederhana Bapak. Sederhana, berupa isian-isian saja. Jadi berupa hari, tanggal, kemudian materi apa, kemudian sudah kami menyiapkan modul ajar dan sebagainya. Itu berupa instrumen seperti itu, sampai kemudian SBT-nya seperti apa, kemudian metode pembelajaran seperti apa juga, dan sumber belajarnya ya berupa instrumen itu saja. Kemudian apakah
kami tuliskan kalau yang di guru itu nanti adalah apakah murid-murid merasa senang atau bahagia. Sebaliknya di siswa juga begitu. Mereka akan kita berikan nanti di akhir pembelajaran atau semester seperti juga form untuk mereka tidak bermaksud untuk menilai guru, tetapi itu juga perlu kami berikan supaya guru-guru juga bisa mendapatkan ya feedbacknya juga dari anak-anak. Maka saya sudah sudah melakukan tugas di kelas itu dengan sebaiknya, itu dari penilaian siswa. Bu Dina tentu punya pertimbangan kenapa dalam hal ini siswa ya yang kita akan tanya itu mengenai bagaimana SOP dari Bapak Ibu Guru di dalam pembelajaran itu sesuai dengan harapan. Kenapa harus siswa ya? Kenapa harus siswa? Karena begini Bapak, kalau kita bicara tentang lembaga pendidikan, memang kan layanan pendidikan itu mesti kita berikan kan kepada siswanya Bapak. Jadi konsumen lembaga pendidikan itu kan adalah siswa. Jadi yang merasakan ini saya sudah terlayani dengan baik atau belum itu kan siswa. Jadi kami sekolah, guru, tenaga pendidikan itu adalah kami pelayan. Jadi harapannya adalah kami mencoba memberikan. Nah, kami juga ingin tahu apakah konsumen kami yaitu siswa itu juga bisa merasakan bahwa layanan kami itu juga sudah terbaik. Seperti itu Pak. Bagus sekali. Terus kira-kira akan dilakukan kapan ini acara ini? Jadi ini kami sudah meramu, insya Allah minggu ini itu adalah pekan di mana kami menguatkan Bapak Ibu Guru. Jadi kami kuatkan lagi bahwa akan ada visitasi yang lebih sering lagi melalui kepala sekolah yang hadir ataupun berupa aplikasi itu, sehingga harapannya adalah guru itu tidak merasa ini saya kalau seperti selalu dipantau, selalu diintip dan sebagainya. Ini kami sampaikan dulu kepada Bapak Ibu Guru, dan nanti awal Oktober itu menjadi awal kami untuk melangkah yang lebih baik lagi gitu. Jadi setiap hari kami sudah berusaha, tetapi kan formula-formula itu penting untuk juga selalu ada Bapak. Nah, termasuk juga arahan dari Bapak Pengawas Bapak dari nanti caranya seperti apa, semakin melengkapi menyempurnakan gitu. Oke, untuk berjalannya rencana ini, kira-kira Ibu perlu dukungan apa saja, dukungan dari siapa saja atau apa saja yang bisa membantu sehingga pelaksanaan acara ini bisa berlangsung dengan baik? Yang pasti dukungan dari siswa pasti Bapak, kemudian dukungan dari Bapak Ibu Guru semuanya. Bapak Ibu Guru dukungannya bagaimana? Jadi Bapak Ibu Guru benar-benar secara bertanggung jawab melakukan itu. Jadi KBM kegiatan belajar mengajar itu dimaksimalkan Bapak. Dan kami perlu didukung adalah dengan kami dikuatkan dengan disiplin ASN Bapak. Mohon nanti ini benar-benar itu yang juga perlu dikuatkan kepada Bapak Ibu Guru. Dan dukungan dari Bapak Ibu Guru Oke, jadi itu jadi dukungan dari siswa itu sendiri, kemudian dari Bapak Ibu Guru, kemudian siapa lagi mungkin? Kalau karena soalnya di satu saja ada pengawas saya mungkin dari kemudian dari Kabin juga, karena nanti kami juga bisa menyampaikan kepada cabang dinas, provinsi Jawa Timur bahwa ini kami sudah melakukan ini. Ya bisa jadi di sekolah sudah melakukan banyak yang lebih lebih lah dari kami ya. Tetapi buat kami yang ada di sini perubahan sekecil apapun kami syukuri, kami apresiasi bahwa kami bergerak, bukan kami tidak bergerak, tapi kami bergerak. Oke, dari semua kegiatan ini harapan Ibu nanti misalkan bagaimana akan kondisi yang akan diharapkan itu seperti apa? Jadi kondisi yang benar-benar saya harapkan itu Bapak, idealnya Bapak. Jadi pagi itu benar-benar anak-anak masuk sekolah tepat waktu, guru hadir juga tepat waktu, kemudian kegiatan doa awal berjalan baik sampai kemudian pembelajaran
berlangsung baik dari jam pertama sampai jam terakhir, tidak ada jam kosong, semuanya bisa ada di dalam kelas, semuanya bisa menikmati bagaimana peran pengajar, semua bisa menikmati bagaimana peran belajar atau menjadi siswa, menikmati, semuanya menikmati, jadi tidak ada merasa seperti beban dan sebagainya, karena ketika dinikmati, benar-benar dalam di kelas itu 1 jam pelajaran, 2 jam pelajaran itu akan kurang buat kita. Ketika kita menikmati, tapi waktu menjadi beban, kita lihat begini, aduh nggak selesai, nah itu yang harapannya itu tercipta di sini, sehingga semuanya bisa bahagia gitu loh Pak, jadi muridnya bahagia, gurunya bahagia, menjalankan tugas bersama-sama. Joyful learning gitu ya Pak. Kemudian ya pasti student well-being-nya. Student well-being juga masih di situ. Ya, wah bagus Bu. Jadi ini kalau boleh saya simpulkan gini ya, Bu Rina mengharapkan bahwa teman-teman itu akan melaksanakan mengajar yang benar-benar mengajar. Oleh karena itu, Bu Rina akan menyiapkan SOP baik untuk siswa, untuk guru, untuk mungkin tenaga pendidikan yang lain. Kemudian diharapkan teman-teman itu dengan dorongan bahwa ASN dan kemudian juga anggota dari sekolah ini melakukan sesuai dengan diharapkan. Dengan demikian nanti Ibu Rina mengharapkan hasil akhirnya pembelajaran ini akan berlangsung dengan menyenangkan, baik untuk guru maupun terutama untuk siswanya. Saya kira itu mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan nanti akan bisa berhasil dengan baik. Iya, terima kasih sebanyak Bapak. Terima kasih Bu Rina. Selamat siang. Terima kasih.